Amin. Oke. Ya, kita mulai ya. Singkat aja lah mukadimahnya biar selesainya juga cepat. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in tabi'in wa tabi'uhum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah teman-teman, kita libur sekian pekan, lamanya sekian purnama, enggak ya, sekian pekan kita tidak bersua dalam kajian rutin di KRL. Alhamdulillah atas nikmatnya Allah kita dipertemukan kembali dalam majelis yang dimuliakan Allah ini, insya Allah. Semoga apa yang kita akan dapatkan dari penjelasan guru kita Ustadz Muhammad Arif Alyani menjadi pemahaman yang menjadikan iman kita semakin sempurna dari hari ke harinya. Salawat teriring salam semoga senantiasa tercurah kepada uswah dan kedua kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarganya, juga kepada sahabat-sahabat yang mulia, juga kepada seluruh umatnya yang beristiqomah dalam meniti jalan sunnahnya. Alhamdulillah teman-teman, kita ada di majelis yang kesekian kalinya. Temanya cukup menarik ini karena tidak lagi membahas tentang sisi kita pribadi, tapi sudah melibatkan sisi di luar kita dan satu level di atas kita statusnya, yaitu tentang mertua. Mungkin ada yang berpikir, apa iya ada masalah dengan mertua? Sangat-sangat mungkin gitu ya. Sangat-sangat mungkin ada gesekan antara seseorang dengan mertuanya. Karena yang namanya rumah tangga itu ya fakultas kesabaran dalam universitas kehidupan. Salah satu bentuk ujiannya adalah mungkin dengan mertuanya. Mungkin dengan orang tuanya tidak, tapi dengan mertuanya. Mungkin dengan mertuanya tidak, tapi dengan suaminya. Ya pasti ada ujian-ujian seperti itu. Tinggal bagaimana cara kita mensikapinya. Karena kalau tidak dengan cara yang tepat dalam mensikapinya, ujung-ujungnya kita bisa terbelenggu dalam belenggu diri. Yang teman-teman tahu lah, belenggu diri yang kita sudah bahas beberapa pekan yang lalu, belenggu mental, ada belenggu spiritual, ada belenggu emosional, efeknya nanti mungkin jadi punya emosi yang tidak stabil, gagap dalam mengambil keputusan, atau sakit secara fisik dan sebagainya. Nah itu imbas-imbasnya. Tapi pada kesempatan kali ini kita coba baca alurnya dari awal sampai apa yang perlu kita lakukan. Pilihan bersikap seperti apakah sebaiknya kita. Mungkin satu orang dengan orang yang lain kasusnya sama, temanya tentang mertua, tapi cara pensikapannya berbeda. Nanti kita akan coba rigidkan dengan diskusi dan tanya jawab dengan teman-teman semua. Kita mukadimahnya singkat saja karena kita sudah jam 8:30 lebih. Semoga nanti ada waktu lebih panjang lagi untuk berdiskusi. Kita buka sama-sama dengan membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Muhammad Arif Alyani kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas seluruh limpahan rahmatnya. Allah hadirkan kita di majelis ini. Semoga majelis ini membawa manfaat untuk urusan kita dunia dan akhirat insyaallah. Semoga Allah rahmati majelis ini sehingga kehadiran kita di majelis ini penuh dengan kebaikan dan kita meninggalkan majelis ini dalam keadaan membawa kebaikan pula. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang dirahmati Allah, kita bersyukur karena Allah telah menakdirkan kita bisa menyelesaikan atau bisa memasuki salah satu amal yang sangat agung, yaitu berumah tangga. Kita meyakini itu salah satu amal yang agung. Karena pernikahan itu telah membuat separuh agama kita menjadi terjaga. Ada kebaikan yang besar
yang tidak pernah bisa diraih oleh orang yang belum menikah. Yaitu faktanya demikian. Jadi menikah itu sebuah kebaikan yang sangat sulit diraih oleh mereka yang belum menikah. Makanya kemudian dengan semua kurang dan lebihnya perjalanan pernikahan itu, ada rasa syukur yang harus tetap kita jaga. Yaitu kita diberikan sebuah amal yang orang lain belum tentu mendapatkannya. Setiap orang akan mendapatkan posisi amalnya masing-masing, tapi kita diberikan oleh Allah SWT kesempatan beramal yang namanya pernikahan. Karena pernikahan itu disebut sebagai separuh agama, maka tentu wajar jika di dalamnya banyak kesulitan, banyak hal yang harus disempurnakan, yang namanya saja sebagian dari agama. Tidak hanya hubungan hak dan kewajiban antara kita dengan suami, istri, atau anak-anak, tapi juga berkaitan dengan keluarga besar kita, yaitu orang tua dan mertua. Itu yang paling ring terdekat dengan keluarga inti kita. Sebelum kita ke arah sana, saya ingin menggarisbawahi bahwa sebenarnya tujuan kita berumah tangga ini bukanlah sekedar untuk mempertahankan supaya kita bisa hidup. Karena orang sendirian saja juga bisa hidup. Bukan semata-mata untuk bisa mendapatkan nafkah, bukan semata-mata untuk mencari kehidupan, karena orang bisa saja hidup dengan sendirian. Tetapi kita menikah, berumah tangga, berkeluarga, itu karena kita membutuhkan amal yang besar. Persoalannya ada di situ. Jadi motivasi terbesar kita dalam membangun pernikahan itu adalah untuk menjamin, untuk memastikan bahwa kita berada dalam amal yang besar, yang dengannya semoga mengantarkan kita kepada surga dan menjauhkan kita dari neraka. Tugas terbesar dari seorang suami, tugas paling pokok, tugas paling besar bagi seorang suami bukan semata-mata menafkahi anak, menafkahi istri. Bukan semata-mata itu, tetapi juga tugas terbesarnya adalah memastikan mereka ini terhindar dari api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Ada amanah yang begitu besar. Lebih besar dibandingkan dengan amanah yang namanya mencari nafkah, kemudian mengajari anak-anak dan yang lainnya. Mengajari hal-hal yang sifatnya duniawi maksud saya. Tetapi ada kewajiban yang sangat pokok yang harus ada dalam pikiran seorang ayah dan seorang ibu. Apa yang ada dalam pikiran seorang ayah, seorang ibu? Memastikan anaknya, istrinya, suaminya terbebas dari api neraka. Frame ini harus ada dulu supaya nanti semua perselisihan di atasnya yang muncul atau semua hal-hal tidak mengenakan yang muncul setelah perjalanan pernikahan itu bisa dilihat dengan sudut pandang yang lebih ringan. Karena rata-rata nanti orang membahas tentang hubungan antara anak dan mertua itu tema fikih. Tema fikih itu, aku wajib nggak ya? Beliau begitu boleh nggak ya? Sebatas itu. Karena kalau nanti kita membahas ini dalam ranah fikih, maka nanti yang muncul adalah saling berlepas diri. Loh, saya kan sebenarnya tidak ada kewajiban tuh berbakti pada mertua. Saya kan tidak ada kewajiban tuh menafkahi mertua misalnya. Jadi tema ini menjadi hambar. Jauh dibandingkan dengan motivasi awal kita untuk menikah itu adalah memastikan bahwa kita semua punya amal yang besar yang bisa mengantarkan kita kepada surga dan memastikan kita terhindar dari api neraka. Potensi itu banyak. Yang saya maksud dengan potensi itu, apa yang membawa kita pada surga itu banyak banget. Suami dengan semua kebaikannya, dengan amal soleh kita sebagai istri kepada suami, mengantarkan kita kepada surga. Suami menafkahi istri, mendidik istri dan anaknya pun mengantarkan kepada surga. Istri mendorong suaminya untuk berbakti pada orang tuanya, itu pun mendorong pada surga. Begitu juga kita berbuat baik pada mertua, itu pun juga amal yang sangat besar. Jadi ini kita ingin keluar dulu dari tema boleh dan tidak boleh, kemudian tema fikih, supaya kita memaknai ini dengan frame yang lebih kokoh. Karena pernikahan ini tidak hanya dibangun dengan hak dan kewajiban. Ya memang hak dan kewajiban itu pagar terkuat memang, tetapi pernikahan itu tidak hanya dipagari dengan hukum boleh dan tidak boleh atau hak dan kewajiban, tapi pernikahan itu dibangun dengan kasih sayang, dengan semangat ingin saling menjaga, ingin saling tolong-menolong, itu semuanya ada. Dan bentuk tolong-menolong paling puncak itu adalah saling memberikan syafaat. Tidak ada bentuk tolong-menolong yang paling besar selain memberikan syafaat.
Kalau di dunia ini kita saling tolong-menolong, itu semua orang bisa. Tetapi ada bentuk tolong-menolong yang tidak bisa dilakukan kecuali mereka terikat batinnya dan saling memberikan kebaikan. Yaitu nanti di akhirat saling memberikan syafaat. Kan itu yang paling mendasar. Nah, dari sanalah kita melangkah untuk membahas tentang apa sih situasi seperti apa sih dalam batin kita kepada mertua atau mertua kepada sang anak. Sekali lagi frame fikihnya kita tinggalkan terlebih dahulu, kita letakkan, kita pakai sudut pandang yang sifatnya spiritual semacam ini agar kita tujuannya adalah agar kita punya kesabaran lebih. Arahnya selalu ke situ supaya kita punya sudut pandang berbeda ketika menyikapi situasi yang tidak nyaman. Nah, dalam Al-Qur'an ada dialog, ada komunikasi antara orang tua dan anak. Ada 17 dialog yang mengikuti TikTok saya. Ada 17 dialog antara orang tua dan anak. Salah satunya adalah dialog antara ayah dan anak gadisnya, plus di situ ada calon menantunya. Ini tema yang sangat detail dan sangat menakjubkan ketika Allah mengangkat tema ini, itu 3 pihak dimunculkan. Ya, bukan sekedar tema dialog antara orang tua dan anak di dialog-dialog yang lain, tapi khusus pada surah Al-Qasas ini, dialog pada 3 pihak. Calon mertua, calon menantu, dan calon istrinya sang menantu ini. Tiga kelompok ini, 3 pihak ini, semuanya dimunculkan dalam dialog yang sangat indah. Nah, kita ingin melihat bagaimana cara mereka dialog, apa yang ada dalam pikiran mereka, itu yang membuat akhirnya nanti mudah-mudahan kita bisa menyelami batin mereka. Mari kita lihat dalam surah Al-Qasas, mulai ayat ke-24 sampai ke-28 atau 29. Bentar. Iya, sampai 29, 24 sampai 29. Saya singkat ceritanya, ini saya ambilkan dari tafsir At-Tabari. Jadi ceritanya ini Nabi Musa alaihissalam, beliau meninggalkan Mesir karena dikejar oleh bala tentara Fir'aun, karena beliau memukul seorang laki-laki Kiptiyah, kemudian dia meninggal, laki-laki itu meninggal karena pukulan Nabi Musa alaihissalam. Beliau dikejar. Selama sekian waktu beliau melarikan diri dari Mesir, kemudian beliau singgah di sebuah kota bernama Madian. Kota ini di mana Nabi Syuaib diperintahkan untuk berdakwah di sana. Di perjalanan itu beliau kemudian sangat lapar, sampai diriwayatkan dalam tafsir At-Tabari dan yang lainnya. Beliau sangat lelah, sampai beliau hanya memakan daun-daunan saja selama beberapa waktu. Singkat cerita, kemudian beliau diminta oleh 2 orang gadis untuk membantu 2 orang gadis mengambil air, karena 2 orang gadis ini kesulitan mengambil air karena berebutan dengan para penggembala yang lainnya. Singkat cerita, kemudian kedua gadis ini pulang ke rumahnya dan diminta ada ngobrol dengan ayahnya. Lalu ayahnya, kalau di tafsir At-Tabari menyebutkan namanya Yasrun. Ini masih saudara dari Nabi Syuaib. Tapi ada pula yang menyebutkan lelaki ini adalah Nabi Syuaib alaihissalam. Kita tinggalkan itu. Intinya sang ayah ini menyuruh anaknya kemudian memanggil laki-laki yang mulia ini. Kita ikuti dialog pelan-pelan di antara mereka. Setelah Nabi Musa alaihissalam membantu 2 orang gadis ini, beliau tidak berbuat apa-apa selain beliau kemudian duduk termenung di bawah pohon sambil mengucapkan sebuah doa yang sangat menakjubkan di surah Al-Qasas ayat 24. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ini doa yang dibaca dalam situasi yang sangat sulit karena beliau kesulitan untuk mendapatkan makanan beberapa hari. Kalau kita lihat kisah ini, teman-teman yang ingin mendapatkan jodoh silahkan baca doa ini. Karena selesai baca doa ini, Nabi Musa mendapatkan 2 hal. Mendapatkan istri dan sekaligus mendapatkan pekerjaan. Nah, itu intermezzo saja. Kemudian ayat ke-25, Nabi Musa alaihissalam kemudian berjalan dengan 2 orang gadis itu. Beliau menyuruh gadis itu untuk berjalan di depan beliau. Awalnya di depan beliau, kemudian beliau meminta untuk berpindah di depannya si 2 gadis ini karena beliau ingin menjaga pandangannya. Beliau melangkah di depannya gadis ini, lalu kemudian beliau bilang kepada mereka, nanti kalau kanan bilang kanan, kalau kiri bilang kiri, dan seterusnya.
Sampai akhirnya mereka berdua sampai di hadapan Nabi Syuaib atau lelaki yang tadi disebut sebagai ayahnya dua orang gadis ini. Nah, apa yang terjadi? Di ayat ke-25, sesungguhnya ayahku mengundangmu untuk memberikan sebuah balasan imbalan atas jasamu, kebaikanmu, memberikan minum untuk ternak kami. Nabi Musa alaihissalam ketika beliau berhadapan di hadapan lelaki ini, kakek ini, beliau bilang, aku tidak hendak mengambil imbalan dari apa yang aku lakukan. Bahkan di tafsir At-Tabari, Imam At-Tabari mengatakan, demi Allah, tidaklah Nabi Musa datang menemui laki-laki ini kecuali karena beliau memang dalam situasi yang sangat sulit. Seandainya beliau tidak mengalami situasi yang sangat sulit, beliau tidak akan mendatangi keluarga ini. Karena memang bukan tradisi bagi beliau untuk mengambil upah dari jasa yang sudah dilakukan. Di ayat ke-25 ini kemudian terjadi dialog Nabi Musa dengan sang ayah ini. Awalnya si perempuan ini sudah menceritakan sedikit tentang Nabi Musa alaihissalam. Lalu terjadilah dialog antara Nabi Musa dan sang ayah. Ayah ini kemudian menyampaikan, janganlah engkau takut, engkau selamat dari orang-orang yang zalim itu. Ini maknanya adalah waktu itu Nabi Musa alaihissalam bercerita tentang kronologi kenapa beliau akhirnya meninggalkan Mesir. Mesir ini wilayah kekuasaannya atau Fir'aun itu kekuasaannya tidak sampai ke Madian. Itu yang menyebabkan akhirnya sang ayah ini menyampaikan kamu aman di sini. Kira-kira apa pelajaran yang bisa kita dapatkan di sini? Dan ini mungkin yang menyebabkan kita punya kedudukan gitu di hadapan seorang laki-laki yang punya gadis, yang punya anak gadis. Nabi Musa alaihissalam itu duduk di depan sang ayah ini, ngobrol dan menceritakan siapa dirinya, problem dirinya, terbuka. Menceritakan sehingga sang calon mertua ini tahu persis, oh ini profilnya begini nih. Coba bayangkan seandainya para calon suami ya, yang hendak menikah, mereka bisa datang ngobrol dengan orang tua, ngobrol dengan baik, bisa menunjukkan cara berpikirnya, bisa menunjukkan cara bersikapnya, bisa menunjukkan sikap baik dan buruknya, ngobrol di hadapan orang tua. Itu kira-kira orang tua akan melihat laki-laki ini seperti apa? Pasti orang tua akan melihat, oh anak ini sudah bisa dipercaya nih. Oh anak ini sudah punya sikap. Oh ini anak ini sudah dewasa. Itulah komunikasi awal yang menyebabkan akhirnya orang tua percaya nih anak ini memang sudah layak untuk merawat anakku. Dia sudah bisa menyelesaikan masalah nih. Kalau orang itu bisa komunikasi dengan sangat indah semacam ini, apa yang terjadi? Efeknya, orang tua itu akan percaya kepada menantunya. Yang terjadi di lapangan itu, kebanyakan para mertua itu tidak terlalu pede. Anak mantunya ini bisa ngurusi anaknya atau enggak? Efeknya tanpa disadari, walaupun ini tidak diucapkan oleh sang ayah atau mertua tadi, enggak ngomong tuh mertua, tapi batin tuh mertua, didik anak kok kayak begitu. Ngurusi anakku kok kayak begitu. Itu pikiran itu tidak bisa dicegah dalam pikiran mertua. Karena bagaimanapun anak itu selamanya dalam pikiran orang tua itu anak. Anak gadisnya itu dalam pikiran mertua, ya tetap anak selamanya. Tidak mungkin orang tua itu akan berpisah dengan anaknya di batin maupun zahir. Tidak mungkin. Jadi pikiran itu pasti ada. Nah ini pentingnya seorang laki-laki tadi ngobrol di depan orang tuanya, di depan calon mertuanya, menunjukkan identitasnya, cara berpikirnya baik, menunjukkan diri sebagai orang dewasa, gitulah intinya. Nah, kalau seorang laki-laki bisa menunjukkan cara berpikir sebagai orang dewasa, orang tua itu tenang. Ini sudah bisa nih dilepas ya anak saya insya Allah. Maka tema tentang intervensi mertua kepada anak itu tidak ada. Ya, intervensi orang tua kepada anak itu bisa dicegah dari sejak awal pernikahan. Nah, persoalannya kadang adalah kita memasuki fase ini tanpa persiapan mental sedemikian ini. Nggak berani ketemu dengan mertua, maunya ketemu dengan anak gadisnya saja, sembunyi-sembunyi, lalu tiba-tiba datang dengan keluarga besar. Nggak berani menunjukkan identitasnya sebagai seorang laki-laki yang hendak mengambil anaknya. Ini soal qawamah, soal kepemimpinan, soal tanggung jawab sebagai seorang laki-laki bertemu dengan mertuanya. Ini betul-betul harus dilakukan. Wah, sudah kadung menikah, gimana nih Pak? Kan sudah terlanjur menikah. Ya, sekarang lakukan. Tunjukkan diri sebagai seorang laki-laki. Saya punya keinginan, saya punya masa depan untuk keluarga saya punya sikap, saya punya keputusan.
saya punya perencanaan yang begini dan begitu. Ini diskusi antara orang tua dan anak, itulah yang membuat akhirnya kedua pihak ini berada di tempat yang berada di posisinya. Lalu sang ayah bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, tenang, kamu aman di sini. Kemudian Imam At-Tabari mengatakan kekuasaan Fir'aun tidak sampai di tempat itu. Jadi inilah posisi orang tua masih tetap melindungi. Ini bagaimanapun anaknya gitu. Bagaimanapun ini calon anaknya, calon suami dari anaknya, maka memposisikan diri melindungi sang anak. Kan indah sekali ya, anak datang dalam situasi pede gitu, ditawari mau dikasih imbalan. Awalnya beliau bilang, enggak, kami bukanlah kaum yang biasa mengambil imbalan. Lalu ayahnya bilang, dan keluarganya bilang, kami adalah kaum yang biasa menjamu tamu dan menghargai tamu. Kan baik sekali ya. Indah banget, yang satu tidak mau dikasih sesuatu, tapi yang satu ingin memberi sesuatu. Kalau dialog ini terbangun dengan cara demikian, wah Masya Allah. Masya Allah. Ini saya akan ngomong apa adanya dan mohon tidak tersinggung dan mohon ini murni cara memahami teks yang ada di sini. Coba bayangkan seandainya seorang menantu datang kepada mertuanya yang mohon maaf kaya raya, lalu sudah menargetkan dalam pikirannya saya akan mudah-mudahan dapat ini, dapat itu, dapat ini, dapat itu. Jatuh di awal. Posisi seorang laki-laki jatuh di awal. Atau seorang mertua dari awal berpikir, ini anakku mau dinikahi sama laki-laki kayaknya belum mapan. Wes tenang, Nduk. Ini ayah sediakan, rumah yang di sana buatmu, mobil yang itu buatmu, semua saya sediakan untuk kamu. Niatnya baik. Tapi cara komunikasi ini tidak pas. Itu akan membuat psikis kejiwaan seorang laki-laki jatuh. Satu. Yang kedua, itu akan membuat orang tua punya keinginan mengintervensi lebih atau merasa diri kita sebagai orang tua itu merasa punya hak untuk mengintervensi lebih. Kamu kan rumah saya sediakan, mobil saya sediakan. Tanpa disadari nanti ketika punya anak, anakmu ikut aku aja. Mengintervensi lebih akhirnya. Coba bayangkan, sang ayah ini dia punya kegembalaan yang begitu banyak, tapi beliau tidak kemudian bilang, itu ambil aja. Enggak begitu. Beliau tetap memposisikan dialog dengan anak muda ini dengan sangat elegan. Nabi Musa alaihissalam bilang, saya bukan orang yang biasa mengambil imbalan dari kebaikan yang saya lakukan. Ayahnya bilang, enggak, kami ini biasa menjamu tamu dan menjamu orang yang telah berbuat baik pada kami. Kalau dua pihak bisa dialog semacam ini, elegan gitu, kedudukan antara menantu dan mertua. Ini yang menyebabkan akhirnya intervensi antara kedua pihak itu tiba-tiba bisa direda. Kebayang ya situasinya. Nah kemudian sang anak waktu itu, yaitu ada yang menyebutkan namanya Laya. Kemudian satu lagi siapa yang kedua saya lupa namanya. Di ayat ke-26. Salah satu dari keduanya berkata, wahai ayahku, jadikanlah dia pekerja. Sesungguhnya orang yang paling baik engkau ambil sebagai pekerja adalah seorang yang qawiyun amin. Seorang yang kuat lagi bisa dipercaya. Tadi itu ada fragmen dialog antara calon menantu laki-laki dengan calon ayahnya. Lalu setelah itu, sang istri, calon istri, tampil di hadapan sang ayah menceritakan. Ya, kalau ayah pengen nyari karyawan, itu yang sifatnya begini ya. Itu sebenarnya itu bahasa halusnya itu, dia ini cocok kayak buat saya ya. Bahasa halusnya mungkin begitu. Beliau ini cocok nih buat saya gitu. Tapi bahasa halusnya beliau itu, perempuan ini Masya Allah, halus sekali. Beliau bilang, kalau ayah ingin mencari karyawan, carilah karyawan yang kuat, lagi bisa dipercaya. Lalu ayahnya nanya, bagaimana kamu tahu dia orang yang kuat? Lalu anak garis ini menceritakan dia tadi bisa menyingkirkan beberapa lelaki-lelaki besar sendirian. Diceritakan kekuatan Nabi Musa. Kemudian, bagaimana kamu tahu kalau dia ini orang yang terpercaya? Ya, tadi dia di belakangku, lalu kemudian dia memilih untuk berjalan di depanku. Tidak ada orang yang melakukan itu kecuali orang yang amanah dan bisa dipercaya. Perempuan ini bisa menilai karakter seorang laki-laki yang baik. Satu ya, perempuan ini bisa menilai karakter baik dari seorang laki-laki dengan sangat adil. Dan ukurannya bukan senang tak senang. Perempuan ini bisa menilai sesuatu yang maslahat, yang itu seiring sejalan dengan batinnya orang tua.
Kira-kira orang tua itu akan mengizinkan anaknya menikah itu dengan laki-laki model apa? Yang kuat, yang bisa memanggul beban, dan yang bisa dipercaya ini bisa ngurusi. Pasti hanya karena itu. Makanya kemudian itu yang disampaikan kepada sang ayah. Perempuan ini dengan sangat hebat ya, dia bisa menilai Nabi Musa dengan sangat indah. Lalu kemudian perempuan ini menyampaikan sikapnya. Saya menyebutnya ini sikap. Karena dia sudah bisa beropini di hadapan orang tuanya. Faham apa kira-kira pelajaran berharganya? Walaupun nanti seorang suami yang harus memutuskan segala hal dalam rumah tangganya, tapi perempuan ini tadi ketika dia hendak memutuskan sebuah pernikahan, dia sudah bisa mikir, calonku itu harusnya begini loh ya. Kenapa? Karena nanti saya akan hidup, model saya itu begini kehidupan saya. Jadi anak ini sudah punya perencanaan hidupnya, sampai dia bilang, kalau nyari karyawan itu tipenya begini. Itu berarti dia sudah bisa menyimpulkan perjalanan kehidupannya nanti dengan seorang laki-laki yang modelnya begini, dia bisa mengkomunikasikan itu dengan orang tuanya. Artinya, sang ayah ini pun melihat profil sang nabi, yaitu Nabi Musa alaihissalam, tidak jauh berbeda dengan profil sang anak perempuan tadi. Kedua-duanya bisa ngomong di depan sang ayah, kedua-duanya bisa hadir di depan orang tuanya dengan sikap orang dewasa. Jadi ini lebih krusial gitu. Memutuskan siapa suaminya itu lebih krusial dibandingkan dengan ya anakku nanti aku didik begini loh. Itu halnya lebih ringan dibandingkan memutuskan ya aku menikah dengan seorang laki-laki yang bernama ini, dia begini dan begitu misalnya. Itu lebih berat. Memutuskan itu bobotnya lebih berat dibandingkan dengan ya nanti aku punya rencana mendidik anakku ABC. Jadi paham ya maksudnya ya. Jadi kedua orang ini ternyata mereka punya sikap yang sama di hadapan sang ayah. Sudah punya pendirian, sudah punya cara pandang, sudah punya kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu. Itulah yang muncul di hadapan sang ayah. Maka wajar jika kemudian sang ayah merasa tenang dengan kedua orang ini. Siapa laki-laki yang disarankan oleh sang perempuan ini? Laki-laki yang qawiyun amin. Seorang laki-laki yang kuat, lagi bisa dipercaya. Kuat itu maknanya dia bisa mengambil alih peran orang tua. Karena yang paling mengkhawatirkan seorang ayah itu soal ini bisa menanggung beban atau tidak. Pasti pikiran pertama semua mertua itu dulu. Bukan tentang baik dan buruknya. Yang pertama kali muncul dalam pikirannya itu, anak ini biasanya yang nafkahi aku. Dia sekolah, aku yang nyekolahkan. Kebutuhannya aku yang memenuhi. Maka pertanyaan pertama kali yang muncul dalam pikiran atau batin ayah itu pasti ketika ada yang melamar anaknya, ayahnya pasti mikir, ini nanti nafkahi bisa enggak ya? Nanti kira-kira anakku akan susah payah atau enggak ya? Itu alami muncul dalam pikiran orang tua. Makanya kemudian di dialog pertama ini anaknya memastikan, ini laki-laki yang kuat, laki-laki yang bisa memanggul beban yang dilimpahkan dari ayah kepada menantunya nanti. Yang kedua, kemudian anak ini menyampaikan, ini tidak jauh seperti ayah kok. Bukan hanya sekedar bisa menghidupi atau memberikan nafkah, tapi dia bisa melakukan seperti yang ayah lakukan. Apa itu? Ngajari, menjaga, bisa dipercaya. Yang selama ini menjaga saya dari keburukan adalah ayah. Yang selama ini menjaga anak saya dari bahaya adalah ayah. Yang selama ini ngajari baik dan buruk adalah ayah. Nah sekarang, ayah pasti mikir, ini anakku dari kecil saya suruh sholat 5 waktu, saya suruh menutup aurat, nanti kira-kira setelah nikah, buka auratnya atau enggak ini? Sholat 5 waktunya berubah atau enggak nih? Dulu waktu sama aku, sama ayah, kamu ini sering taklim nih. Setelah nikah, bubar taklimnya atau lanjut? Itu yang dulu perannya dipegang oleh ayah. Makanya kemudian itu muncul dalam pikiran ayah. Nanti dia bisa melanjutkan peran itu atau tidak. Makanya kemudian sang anak ini menyampaikan kepada sang ayah, dia bisa dipercaya loh ya. Gitu. Insya Allah bisa. Nah dengan dialog semacam ini maka tergambar di hadapan sang ayah, oh ini sang anak sudah punya sikap dalam memutuskan. Dia sudah bisa meyakinkan. Lalu sang ayah ngecek nih, oh ternyata si menantu begitu tuh sikapnya.
Dengan cara demikian maka orang tua itu tenang, dan itu sekali lagi yang menyebabkan akhirnya anak dan menantu bisa berdiri elegan di hadapan orang tua. Orang tua tenang melepas mereka pergi meninggalkan rumahnya. Teman-teman sekalian, aslinya tidak ada orang tua itu yang lego atau lego itu apa? Melepas dengan ikhlas gitu anaknya diambil orang, tidak ada. Maka pengorbanan terbesar dari seorang ayah punya atau ibu punya anak-anak perempuan, pengorbanan terbesar itu menyerahkan anaknya ke laki-laki yang baru dikenalnya. Itu pengorbanan terbesar. Tidak bisa dihindari. Itu pengorbanan terbesar seorang laki-laki sepuh yang sudah puluhan tahun mendidik dan membesarkan anak. Pengorbanan seorang ibu setelah melahirkan. Saya menyebutnya itu pengorbanan kedua dari seorang ibu. Setelah melahirkan dengan berdarah-darah dengan taruhan nyawa, lalu di fase kedua, pengorbanan keduanya, dia harus menyerahkan hidup anaknya kepada laki-laki yang baru saja dia kenal. Itu pikiran semua orang tua. Makanya rata-rata orang tua itu selalu kepo dengan anaknya. Selalu pengen tahu apa yang terjadi di keluarga anaknya. Nah, itu alami. Saya ingin garis bawahi poin ini. Ini alami. Makanya kalau ada orang tua mengintervensi anak, mengintervensi keluarga sang anak, jangan terburu-buru disikapi, ayahku ini resek banget, ibuku ini resek banget, ganggu terus, tidak membuat saya ini bisa mandiri. Jangan terburu-buru ke arah sana. Karena ini situasi yang namanya pengorbanan kedua bagi seorang ayah dan ibu. Berat, Mbak, Mas, melepas anak untuk diserahkan ke laki-laki yang belum tentu bisa melakukan seperti orang tuanya. Orang tua mungkin mendidik anak tanpa memukul. Orang tua pasti mikir, yang namanya ayah itu mikir, nanti dia dipukul enggak ya? Dia dipukul enggak ya? Gitu. Ibu misalnya, setiap hari aku menafkahi, bantu mencari nafkah dengan suami. Lalu saya rawat anak ini. Saya sering berkorban. Kadang kalau ada banyak kesibukan, anak saya sedang di rumah, saya milih ke rumah. Nanti kira-kira suaminya bisa kayak begitu enggak ya? Jangan-jangan dia milih menghabiskan waktunya di luar daripada di rumah. Aku ini sebagai ibu, sebagai ayah, kalau disuruh milih menghabiskan waktu, saya pengen menghabiskan waktu dengan anak. Ibunya bilang begitu tuh di hatinya. Nanti kira-kira laki-laki ini bisa enggak ya punya perasaan begitu, pengen menghabiskan waktunya dengan anakku. Itu hal yang sangat alami. Makanya ketika nanti orang tua mengintervensi anak, jangan terburu-buru dianggap itu sesuatu yang sangat buruk. Itu sesuatu yang alami. Walaupun itu keliru ya, tapi itu sesuatu yang alami. Nah, tugas kita untuk mencegah itu bukanlah dengan memposisikan secara fikih. Anda tidak begitu, Anda tidak boleh begitu. Tidak begitu cara berpikirnya. Tapi kita cegah dengan sikap yang baik. Bagaimana sikap yang baik? Tampillah seperti putrinya ayah yang baik ini, dan Nabi Musa alaihissalam beliau dialog dengan sang ayah. Baik. Kemudian di ayat ke 27, sang kakek kemudian Syekh Madian ini, atau Yasrun tadi, atau yang ada yang menyebutkan adalah Nabi Syuaib, kita sebut saja Syekh Madian. Syekh Madian ini kemudian berkata, sesungguhnya aku bermaksud hendak menikahkan engkau dengan salah satu di antara kedua putriku. Setelah orang tua ini yakin, lalu beliau memutuskan untuk menikahkan sang anak dengan Nabi Musa alaihissalam. Tetapi ada ketentuan, yaitu engkau bekerja kepadaku selama 8 tahun, atau engkau sempurnakan menjadi 10 tahun. Aku tidak bermaksud memberatkanmu. Insya Allah engkau mendapatiku termasuk orang yang baik. Nabi Musa alaihissalam setelah beliau duduk di hadapan lelaki ini memutuskan untuk menikahkan. Nabi Musa alaihissalam itu memang tidak punya apa-apa waktu itu. Lalu kemudian sang ayah ini sangat bijak dan beliau menahan diri. Perhatikan poin ini baik-baik. Sang mertua ini, calon mertua ini menahan diri. Beliau tidak bilang, "Wes kamu nikah sama anakku, ini hartaku, ini rumahku, kamu tinggal di sini, selesai urusan, pokoknya saya serahkan anakku padamu." Tidak begitu. Kenapa? Karena fitrah seorang laki-laki nanti harus menafkahi. Harga diri seorang laki-laki itu menafkahi.
disebut sebagai suami karena dia bertanggung jawab kepada istri dan anaknya. Dan peran itu nanti, peran sang ayah harus digantikan oleh sang anak. Oleh karena itu kemudian dia bilang kepada Nabi Musa alaihissalam, aku nikahkan kamu dengan anakku, tapi kamu bekerja padaku. Disuruh bekerja. Karena itu fitrahnya seorang laki-laki yang menjadi suami. Karena dia nanti harus begitu. Makanya kemudian fitrah itu tidak dimusnahkan oleh sang ayah. Fitrah itu tidak dirusak. Sang ayah tidak bilang, ini hartaku, kamu ambil semua, terserah kamu ngapain. Tidak begitu. Tapi beliau bilang, kamu bekerja. Itu sebagai perjanjian. Lalu bahkan sang ayah ini bilang, detail sekali, kamu 8 tahun deh kerja. Ini dialog antara dua laki-laki yang sama elegan. Kamu kerja sama aku 8 tahun, atau sempurnakan 10 tahun. Tapi aku tidak akan menzalimi kamu. Aku tidak akan menuntut kamu lebih dari itu. Sebagian mufassir menyebutkan itulah mahar beliau ketika beliau tidak dinikahkan. Lalu sang ayah ini menyampaikan, aku tidak akan menzalimimu. Maksudnya, beliau dinikahkan, maharnya itu selesaikan. Elegan sekali cara bicaranya. Kemudian di ayat ke-27, di ayat ke-28, itu adalah perjanjian antara aku denganmu. Qala dzalika baini wa bainak. Inilah perjanjian antara aku dengan engkau. Ini Nabi Musa elegan banget cara ngomongnya. Jadi sang ayah bilang, kamu saya nikahkan dengan anakku, tapi kamu kerja ya 8 bulan, kalau 8 tahun, sempurnakan 10 tahun kalau mau lebih baik. Tapi itu bukan kewajiban. Yang pokok adalah 8 tahunnya. Sang anak, yaitu Nabi Musa alaihissalam, oke, ini perjanjian antara saya dengan Anda. Anda nikahkan saya dengan anak Anda, engkau nikahkan aku dengan putrimu, dan aku akan memenuhi kewajibanku selama 8 tahun atau 10 tahun itu. Sebagian mufassir atau semua mufassir menyebutkan Nabi Musa kemudian melebihkan dari kewajiban pokoknya, yaitu yang seharusnya 8 tahun, beliau melebihkan menjadi 10 tahun. Ini pelajaran yang sangat agung. Yang pertama sebagai seorang laki-laki, sebagai menantu, ngobrol dengan ayahnya dengan sangat baik, lalu tidak sekedar bicara soal wajib dan tidak wajib. Kalau wajib dan tidak wajib, cukuplah 8 tahun, selesai. Tapi beliau dan semua mufassir menyebutkan beliau menyempurnakan menjadi 10 tahun. Beliau berbuat baik kepada sang mertua. Maka tidak ada tuntutan tambahan atas diriku lagi. Dan kemudian beliau bilang setelah menyelesaikan itu tadi, berarti saya tidak dituntut untuk melakukan lebih ya. Insya Allah engkau akan mendapatiku sebagai orang yang berbuat baik. Allah menjadi saksi atas apa yang aku ucapkannya tadi ayat 37. Allah menjadi saksi atas apa yang kita ucapkan. Jadi ini perjanjian antara menantu dan mertua. Nah, teman-teman sekalian, saya coba merenungkan ayat-ayat ini dan sepertinya inilah yang menjadi muara. Kenapa intervensi orang tua kepada anak dan menantunya itu muncul? Yaitu ini situasi alami yang terjadi pada diri seorang ayah, seorang ibu yang hendak melepas anaknya. Itu sekali lagi ini pengorbanan kedua seorang ayah dan seorang ibu. Makanya kadang orang tua sulit mengendalikan diri untuk intervensi. Sulit untuk mencegah lisannya dari ngomel. Sulit untuk mencegah dari pengen mengambil lagi anaknya. Itu sangat sulit untuk dicegah. Dan di sini Nabi Syekh Madian mencontohkan posisi sebagai seorang mertua yang baik. Ngobrol dengan anaknya, memposisikan sang anak sebagai anak perempuan yang dewasa. Sarannya diambil. Pendapatnya tentang laki-laki itu didengar. Lalu setelah itu, sang ayah tidak mematahkan, meminta konfirmasi. Betulkah penilaianmu terhadap laki-laki ini? Lalu kemudian perempuan itu menceritakan kronologi perjalanannya bersama laki-laki ini. Sang ayah kemudian menenangkan dirinya. Betul penilaianmu. Setelah itu dia konfirmasi kepada sang laki-laki ini. Ngobrol dengan elegan. Ditunjukkan arahnya. Lalu dia bilang, oke, kamu saya nikahkan dengan anak saya. Setelah itu, posisinya sebagai laki-laki dihargai. Posisinya sebagai seorang calon menantu ditempatkan dengan baik. Dia nanti akan menafkahi istrinya dan anaknya. Dihargai. Lalu kemudian terjadilah perjanjian antara seorang ayah dengan menantunya. Elegan sekali dialog ini. Kalau sebuah keluarga
dibangun dengan demikian, saya rasa ini yang menyebabkan komunikasi dengan orang tua atau mertua itu menjadi sangat elegan, sangat indah. Tidak ada lagi cerita orang tua mengusik anak. Tidak ada lagi anak merasa tersiksa dengan mertua. Atau yang begitu banyak di-share di FB misalnya, saya ini stres ngadepi mertua, saya ini enggan kalau harus nginep di rumah mertua. Kalau bisa silaturahim cuman salaman, cukuplah salaman, setelah itu pulang lagi. Saya tidak betah nginep di rumah orang tua. Ini semua terjadi karena kita tidak menempatkan diri dari sejak awal. Nah, bagaimana sekarang jalan keluarnya? Lakukan rutenya sekali lagi, lakukan rutenya seperti anak gadis dari Syekh Madian ini dan posisikan diri kita seperti Nabi Musa. Belajar duduk di hadapan orang tua dengan pikiran orang dewasa, ngobrol dengan orang dewasa. Supaya orang tua kita tahu, oh anakku sudah beneran gede ya, insya Allah sudah bisa. Ngobrol, dialog. Ini tidak bisa kontok-kontokan, Mas, Mbak. Ini perlu ngobrol dengan kepala dingin, ngobrol tunjukkan sebagai orang dewasa. Gitu ya, ini cara ngobrol. Kalau itu yang antum lakukan, maka insya Allah tidak akan ada intervensi dari orang tua. Bahkan orang tua sangat mensupport anaknya. Seperti yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam beserta Syekh Madian. Di ujung ayat ke-28 itu, Nabi Musa alaihissalam kemudian diberikan sebuah tongkat oleh sang kakek ini. Sang kakek ini punya beberapa tongkat yang digunakan Nabi Musa untuk menggembalakan kambing. Ada cerita yang panjang sekali disebutkan dalam tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari kemudian menceritakan bahwa ini tongkat itu adalah dulu berasal mulanya dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhirnya sampai ke tangan Syekh Madian ini. Begitulah kurang lebih teman-teman sekalian. Kita renungkan pelan-pelan, nanti coba ajak ngobrol suami tentang surah ini. Belajar memposisikan diri dengan baik antara kita sebagai anak dan orang tua. Supaya problem-problem yang selama ini muncul, oh anakku saya didik begini, nggak cocok sama ibu, sama bapak. Supaya hal-hal begitu tidak muncul lagi. Ya. Wallahualam bishawab. Semoga setelah ini bisa kita diskusikan. Tadi ada pertanyaan, kalau tidak salah di awal, surah ayat berapa doanya? Di ayat ke-24 surah Al-Qasas. Jadi yang masih belum menikah, ya yang belum menikah, lalu sedang mencari jodoh, plus mencari pekerjaan, tiga itu, amalkan doa itu. Semoga segera dapat semuanya, dapat jodohnya, dapat pekerjaannya. Wallahualam bishawab. Alhamdulillah. Kemampuan menempatkan diri itu poinnya ya, Ustaz. Kemudian menunjukkan tentang diri kita itu dengan komunikasi yang baik sekali. Padahal kalau kita tahu Nabi Musa alaihissalam itu punya kekurangan dalam perkara komunikasi karena beliau cadel, bahasanya tidak jelas ya. Ya, tapi beliau menunjukkan apa adanya beliau begitu kepada Syekh Madian. Teman-teman semua, ini menarik ya tentang bagaimana kita punya keberanian untuk dialogis. Saya dulu itu di semester 7 ketika saya pertama kali bertemu dengan calon mertua saya itu luar biasa Ustaz. Di fit and proper test sampai kasus Akbar Tanjung itu saya ditanyakan. Kamu tahu tentang Akbar Tanjung? Oh iya Pak, Akbar Tanjung waktu itu ketua DPR RI. Menurut kamu bagaimana Akbar Tanjung? Itu saya jelaskan Ustaz. Saya jelaskan itu tentang Akbar Tanjung. Terus bagaimana tentang rencana kuliah, rencana pendidikan. Itu saya jelaskan semua. Ya udah, saya berikan saya waktu. Jadi betul-betul kayak orang dewasa. Saya kayak orang dewasa betul gitu. Padahal saya dalam keadaan tertekan itu kan. Saya bukan siapa-siapa, masih sangat muda, semester 7 kalau tidak salah, semester 7. Sandal itu udah saya arahkan keluar. Kalau saya diusir, saya minimal sandal saya nggak ketinggalan. Jadi semua ketakutan itu memang ada dalam diri kita. Tapi ketakutan itu tidak akan pernah bisa sirna kecuali dihadapi. Jadi saya hadapi, saya ngobrol, dan ternyata papi saya mengatakan bahwa dari sekian banyak orang yang memang ada rasa kepada putri beliau itu, beliau ini anak muda ini yang saya justru respect karena beliau dapat menyampaikan
pikirannya, konsep berpikirnya itu kepada saya secara lugas. Gitu. Jadi teman-teman, dialog itu penting. Sampai detik ini saya paling suka berdialog dengan beliau. Dengan siapapun saya suka dialog. Dulu saya orang yang mungkin tertutup, tapi saya lebih suka berdialog. Termasuk kepada nasab ya. Kepada nasab itu saya termasuk orang yang suka dengan menelisik nasab. Kenalan, ngobrol, ini nasabnya gimana, orangnya gimana gitu. Dulu saya tidak punya keinginan seperti itu, tapi ternyata itu sangat berguna. Dengan begitu, ya keluarga besar dari yang jauh sampai yang dekat, kita akhirnya tahu, oh ternyata begini dan begitu. Jadi teman-teman semua, ayo kita ngobrol gitu. Mungkin harus punya skill ngobrol dulu lah. Mau ngobrol apa? Ya ngobrol apa saja. Anda bisa bayangkan kita datang dengan ekspektasi, ternyata ditanya Akbar Tanjung, itu kayak mana ceritanya? Ya Pak, kalau Akbar Tanjung yang mana Pak? Wah, Anda sudah dicoret duluan. Jadi ngobrol tentang apa saja, tentang ayam kah, tentang kolam ikannya kah, tentang masa lalunya kah, ngobrol saja. Ya basa-basi di awal lalu cerita. Kan itu dalam rangka kita mengenalkan konsep diri kita, mampu menempatkan diri. Tapi ada kalimat baik sekali tadi terakhir saat ketika ada dua kata ya. Dua kata yang mungkin mirip dalam tindakannya, tapi temanya akan berbeda. Yang satu tentang intervensi, yang kedua supporting, mensupport. Ya. Support itu kan juga tetap ada intervensi dari orang tua, tapi temanya adalah mensupport. Beda dengan intervensi. Intervensi ini mertua menjadi lebih dominan dan kepada keluarga sang menantu dan anaknya. Tapi kalau supporting ini dua hal yang berbeda. Nah, teman-teman coba bedakan terlebih dahulu gitu dengan orang tua. Jangan-jangan orang tua ini sebenarnya pengen support, tapi kemudian cara komunikasinya kita maknai sebagai intervensi. Ini tergantung dari kitanya kok. Bagaimana kita ngobrolnya, bagaimana kita cara bersikap. Itu mungkin ya. Nah, ini ada pertanyaan menarik Ustaz, karena ini posisinya banyaknya ibu-ibu ya. Banyaknya ibu-ibu, ada pertanyaan begini. Banyak sekali pertanyaannya. Mencari menantu juga, mantap. Iyalah mencari menantu. Bagaimana kalau menantunya perempuan, Ustaz? Jadi penantunya ini, calon menantunya perempuan, bagaimana memposisikan dirinya kepada orang tua suami, kepada mertuanya. Sebenarnya hampir mirip ya, tapi ini penting ya. Terus yang kedua pertanyaan begini, Ustaz. Bagaimana sebaiknya berlaku dan bersikap terhadap pertua dari pihak perempuan? Bagaimana jika perempuan dengan keluarga suami? Oh ya sama. Karena rata-rata banyak rumah tangga yang menantu perempuannya sulit diterima. Kalau laki-laki mungkin 1 di antara 1000. Biasanya permasalahan itu antara menantu perempuan dengan orang tua suami. Oh gitu maksudnya. Jadi ini bagaimana memposisikan diri seorang wanita dengan orang tua sang laki-laki dengan suaminya. Nah, monggo untuk 2 pertanyaan ini dulu. Bagaimana posisi kita sebagai seorang perempuan? Berhadapan dengan mertua itu gampang-gampang susah. Oleh karena itu, yang perlu muncul itu suami. Ya, itu dulu yang pertama ya. Jadi yang perlu muncul itu adalah suami. Yang dialog dengan orang tua kita, ini saya laki-laki, kemudian punya orang tua, istri saya sebagai menantu. Yang perlu ngomong dengan mertua atau orang tua saya itu adalah saya. Jangan biarkan istri ngomong sendiri dengan mertuanya, itu akan ada gap karena ini orang baru. Gaya bahasa dialog antara Nabi Musa dengan Syekh Madiani itu bahasa yang sangat menelisik. Orang tua menginterogasi. Orang tua pengen memastikan anaknya. Cara berpikirnya ini orang lain awalnya. Tidak mungkin akan diposisikan, oh kamu itu anakku, aku ngerti kok, Nduk. Ini menantu, tetap pikirannya akan mikir, loh ternyata menantuku kok begitu ya. Jadi pikirannya mertua kepada menantu itu tidak bisa dihindari, ini adalah orang lain awalnya. Oleh karenanya, karena menantu itu diposisikan sebagai orang lain, maka yang muncul itu adalah laki-laki. Kalau anaknya laki-laki, kita ngomong kepada orang tua. Maka istri bilang dong kepada suami, Mas, ini yang perlu ngomong lebih banyak ke ayah sama ibu itu sampean. Jadi suami yang ngobrol, menunjukkan posisi kita kayak apa gitu. Supaya ada batas. Karena kalau anak laki-laki nanti tidak ada, repot. Karena istri berhadapan dengan mertua, lalu berhadapan dengan suami.
Di satu sisi nanti istri susah mengikuti permintaan sang mertua, nanti suami di luar ngomel, "Loh, kamu kok begitu?" Jadi istri yang di tengah itu yang stres. Suami ngomong A, kemudian mertua ngomong B. Dia berada di tengah, mau ikut yang mana enggak tahu. Itu yang bikin jiwa tertekan. Yang betul, suamilah yang menentukan sikap. Sikap itu suami yang ngomong. Tentang sikap itu suami. Jadi suami yang ngomong kepada mertua, tunjukkan cara kepada orang tua, saya ini dengan dengan istri saya nanti akan begini. Ngobrol sebagai seorang anak yang dewasa, seperti dialognya Nabi Musa alaihissalam dengan Syekh Madian ini. Lalu kemudian, apa yang bisa saya lakukan Pak sebagai seorang menantu perempuan? Sebagai seorang menantu perempuan, tahan diri karena posisi kita sebagai orang umum. Orang lain. Jadi cara ngobrol kita apa? Tetap posisikan diri, kita sebagai orang dewasa yang sudah mengerti tentang baik dan buruk. Posisikan diri. Tetapi bukan berarti sedang berhadapan. Memberikan opini. Nah, seperti anaknya Syekh Madian tadi, ya kalau ayah pengen nyari pekerja itu yang begini nih. Dialog semacam ini perlu dilakukan. Ini tidak bisa dilakukan instan. Persoalannya, dialog itu baru kita mulai setelah perselisihan ada. Yang banyak terjadi itu begitu. Yang selama ini diam-diam dengan suami karena tidak ada masalah. Lalu tiba-tiba ketika sudah mulai muncul cucu, mulai ada problem. Karena orang tua ternyata sangat sayang ke cucu. Lalu akhirnya seperti mengintervensi. Nah, lalu bagaimana mengantisipasinya? Mengantisipasinya pembicaraan itu dimulai dari sejak awal pernikahan. Dialog antara Nabi Musa, calon istri dan mertua itu dibangun di awal. Dialog ini dikutip disampaikan kepada kita dalam Al-Qur'an oleh Allah SWT, itu dialog di awal. Bukan dialog pertengahan, bukan dialog di akhir. Karena dialog pertengahan itu murni akhirnya istri dan suami. Jadi itu posisinya. Jadi dialog ini dimulai dari awal. Bagaimana kalau sudah terjadi? Mulailah dari sekarang. Minta suaminya untuk muncul ngobrol. Ini kalau ke suami ke ayah dan ibunya. Lalu bagaimana suami ke mertuanya? Sama seperti kisahnya Nabi Musa tadi, cara komunikasinya. Mungkin itu yang pertama tentang cara komunikasi. Yang kedua, posisi istri, fahami kalau kita ngomong dengan mertua sangat berat, masuklah ke ranah fikih. Ini baru ranah fikih kita perlukan. Ranah fikih itu, sang menantu tidak punya kewajiban apapun kecuali kepada suaminya. Kewajiban pokoknya maksud saya. Kewajiban terpokoknya itu adalah kepada suaminya. Pegang itu dulu, sehingga nanti ketika mertua ngomong dan minta dengan permintaan yang tidak sesuai dengan permintaannya suami, istri tahan diri. Inggih Bu, saya nunggu pendapat dari Mas saja. Karena biasanya nanti Mas yang memutuskan. Ngomongnya santai gitu. Jangan dibalas. Loh Bu, katanya Mas lu begini. Loh itu ngajak berantem dengan mertua. Beda ya. Jadi walaupun suami sudah memutuskan, yang jadi juru bicara jangan kita. Ya cukup kita bilang, nggih Bu, nanti insya Allah Mas yang saya ngikut Mas saja gimana baiknya. Ngomong nanti suami yang menjelaskan. Jadi bukan pakai opininya sendiri. Ini menurut Mas saya disuruh begini Bu. Saya bingung ini. Saya terus manut ibu apa manut Mas ini. Nanti lama-lama anak sama ibunya berantem. Nanti setelah itu suaminya ngomel lagi. Loh kamu kok ngomong begitu ke ibu? Nah, akhirnya kan berantem dengan tiga pihak. Ya, posisikan diri dalam fikihnya saja. Fikihnya itu kan perempuan ketika sudah menikah berada di belakangnya suami, ya sudah berarti tahan diri untuk komunikasi dengan mertua. Nanti yang mengkomunikasikan itu adalah sang suami. Gitu ya, Bu ya. Jadi yang biasa presentasi di kantor, untuk kasus ini jangan presentasi di depan mertua ya. Nanti rame. Masya Allah. Saya mungkin gitu, Sadaus. Dijawabnya karbu piye itu. Pokoknya ibu pengen gini, udah kayak gitu, pokoknya ya repot ya. Terus yang kedua. Ada pertanyaan menarik ini, Ustaz. Nah, ini udah kita masuk kasuistik ya. Kasuistik dan cara menyikapinya agak berbeda. Ustaz, bagaimana menyikapi mertua yang terus bertanya, kapan punya anaknya gitu.
Ya, kapan punya anaknya? Karena saya belum hamil sudah 4 tahun menikah. Sedangkan awal-awal menikah dulu, mertua menyuruh saya menunda punya anak dulu. Itu ya. Ini perlu didetailkan yang menundanya karena apa? Pasti kan ada alasan ya. Tapi sekarang seperti menuntut. Apakah iya? Tapi sekarang seperti menuntut. Saya stres dan terkadang jadi jengkel jadi. Nah, ini Ustaz. Ya, monggo Ustaz. Ini jawab punya anak itu kayak beli mainan di toko, saya belikan sekarang. Ini jawaban simpel. Kalau tidak mau mikir ya. Ini kalau misalnya punya anak itu kayak beli mainan di toko, sudah saya pulaan dari kemarin. Ini bahasa yang emosional. Tolong jangan di WA ke mertua ya. Ini hanya di antara kita saja. Tetap pahami tentang takdir, tetap pahami tentang itu. Jadi jangan berusaha menjawab sesuatu yang di luar kemampuan kita. Memaksakan diri menjawab di luar kemampuan kita, memaksakan diri menjawab hal yang di luar kemampuan. Begitu berakhir tahunnya, resah. Yang benar bagaimana? Ya jawablah sebagaimana takdir. Nak, bagaimana, kapan rencana punya anak? Pun terserah Gusti Allah. Saya kewajibannya hanya ikhtiar. Tolong Bu didoakan supaya doa saya mustajab. Karena doa saya itu tidak semustajab doanya Ibu. Jadi minta tolong Bu bantu saya doa. Dijawab begitu. Bagaimana kalau ditanya berulang-ulang lagi? Jawab lagi, Bu minta doanya. Karena doanya Ibu lebih mustajab daripada doa saya. Ulang-ulang begitu saja. Nanti kalau masih tanya lagi, jawab lagi Bu, jawabannya sama kayak kemarin. Ya, begitu. Kemudian nanya ke suaminya. Nah, tapi ada langkah yang perlu disampaikan di sini, yaitu keresahan itu harus ada jalan keluarnya. Apa itu? Kalau beliau ini mertua nanya ke menantu, posisinya kayak ini, posisi kita sebagai menantu, jangan dijawab secara langsung. Kaidahnya tadi, posisi perempuan itu di belakangnya suami. Maka setelah menjawab dengan ringan tadi, dengan bahasa takdir tadi, bilang ke suami, Mas, tolong sampaikan ke Ibu. Beliau kita minta tolong untuk memperbanyak doa supaya kita segera punya anak. Satu itu minta tolong sampaikan itu. Yang kedua, saya minta tolong beliau tidak nanya terus ke saya. Tolong nanyanya ke Mas saja. Ini begitu. Itu untuk menenangkan batin kita. Toh ini hanya masalah takdir. Nah, kemudian kalau kaitannya dengan terapi, ini spesifik ya. Kalau kaitannya dengan terapi, cara terapinya nanti minta Ibu berdoa kayak tadi. Yang saya sampaikan tadi itu bagian dari terapi. Minta Ibu untuk berdoa, kemudian suami istri mentaubati karena pernah punya keinginan menunda punya anak. Lakukan itu ya. Nanti suami istri bertaubat pada Allah, ya Allah saya mohon ampun karena pernah berkeinginan menunda punya anak. Ya Allah kami mohon ampun, kamu bertobat, lalu kemudian minta sang ibu tadi untuk mendoakan segera punya momongan. Insya Allah mudah-mudahan segera punya keturunan. Itu ya. Ya, buat teman-teman yang belum punya jodoh dan ingin punya keturunan, yuk ikut Spiritual Healing in Haramain. Serius ini, Ustaz? Amin, insya Allah. Insya Allah. Karena terkadang terhalangnya kita punya keturunan atau terhalangnya kita terhadap jodoh atau apa gitu. Ya, ada belenggu di dalam diri kita yang perlu diselesaikan. Nah, mengapa tidak menyelesaikannya langsung di hadapannya Allah pemilik Baitullah? Ya, Mbak, kalau ada kesempatan, ada rezekinya, bismillah gabung umroh KRM bersama Ustadz Nadif insya Allah. Di bulan Oktober ya. Ustadz, saya sudah sepuh, saya pengen awet muda. Awet tua saja insya Allah, nggak perlu ke Haramain. Lanjut, pertanyaan yang nomor terakhir ya Ustadz ya. Ya, pertanyaan yang lain nanti disimpan saja, bisa kita pakai untuk kajian sesi berikutnya. Banyak sekali ini tapi orang bertanya ternyata. Subhanallah. Bagaimana menanggapi dengan teman-teman tentang panai yang tinggi? Uang panai itu apa ya? Bagaimana menanggapi dengan calon mertua yang menuntut uang panai yang tinggi? Jadi orang uang ini mungkin ya. Padahal saya tidak sanggup. Padahal kami sudah rencana untuk menikah Ustaz. Oh maksudnya uang ini Ustaz. Uang apa itu Ustaz? Seserahan. Mahar ya. Uang mahar ini maksudnya. Satu ya.
Bagaimana sikap suami, bagaimana bersikap jika suami lebih cenderung membela keluarganya sendiri? Pernah istri mengeluh tentang mertua tapi malah suaminya marah-marah. Terus terakhir, Ustaz. Nah, ini sama dengan kaitannya nomor 2 ya. Ustaz, bagaimana memberi pengertian ke suami tentang ibunya yang suka bikin sandiwara, drama, pura-pura gitu. Cari perhatian, minta dipuji terus, dikasih makan, kalau nggak cocok dibuang, kita marah kalau disuruh sholat. Posisinya sebagai perempuan juga punya banyak kerjaan rumah dan juga lemah fisik. Oh begitu Ustaz. Jadi ini pertanyaannya Sudah sepuh berarti ya? Nah, Sudah sepuh berarti ya. Kurang lebih begitu. Silakan. Baik, menghadapi orang tua yang orang tua itu ya tadi gampang-gampang susah, karena posisi kita sebagai menantu. Dari awal yang perlu kita garis bawahi adalah suami yang harus muncul. Suami dulu, Bu. Ya, nanti ngobrol dengan suami. Bagaimana kalau suami lebih cenderung membela keluarganya? Saya tidak akan masuk ke situ sebelum tahu apakah betul atau salah. Nah, yang pokok berarti bagaimana? Suami ini harus berpihak di kedua tempat. Jadi harus adil. Suami harus adil. Karena dia punya tanggung jawab kepada orang tua, plus punya tanggung jawab kepada istri dan anaknya. Tidak bisa dikalahkan salah satu. Tolong para ayah pegang kalimat ini. Tidak boleh mengalahkan salah satu. Karena kedua pihak ini adalah pihak-pihak yang akan memintai pertanggungjawaban atas diri kita di yaumul qiyamah. Ya, kita harus adil kepada kedua pihak ini. Jadi nanti ketika istri bercerita tentang keburukan mertua, jangan dibantah. Karena tidak ada manfaatnya. Kemudian ketika mertua atau orang tua kita, orang tua para ayah, para suami, menceritakan keburukan istri, jangan dibenarkan dan juga jangan dibantah. Apa yang harus saya lakukan, Pak? Islah kedua pihak ini. Tugasnya suami begitu. Orang tua harus bisa berlapang dada kepada anak. Ikhtiarkan, suami harus berusaha. Suami, sampaikan kepada istri. Bantu istri untuk bisa berlapang dada dan berbuat baik kepada mertuanya. Itu tugasnya suami. Kenapa? Karena kita punya tanggung jawab, para suami ini bertanggung jawab pada mereka semua. Tidak boleh terlalu berpihak kepada mertua atau orang tua, atau sebaliknya terlalu membela istri sehingga akhirnya bermusuhan dengan orang tua sendiri. Ini sama-sama salahnya. Yang betul, dua-duanya itu keluarga kita. Dua-duanya itu akan memintai pertanggungjawaban atas amal kita. Dua-duanya juga mungkin bisa memberikan syafaat kepada kita. Dua-duanya itu amal soleh untuk kita. Karena dua-duanya itu amal soleh, jangan bilang, Mas milih siapa? Ibu atau aku? Jangan pernah mengucapkan kalimat itu. Tolong para istri ya. Mas, aku stres begini terus. Kamu silahkan milih aku atau ibu. Jangan. Itu dua hal yang tidak mungkin bisa dipilih oleh suami. Dan suami jangan pernah memposisikan begitu. Ini ibuku. Bagaimanapun ini ibuku. Akhirnya menyalahkan istri. Jangan. Itu yang membuat ruwet, tidak ada jalan keluar. Jadi posisinya gimana? Suami harus di tengah. Suami harus meluruskan orang tuanya jika keliru, atau meluruskan istrinya jika keliru. Dan yang paling pokok, mereka berdua harus diupayakan islah. Yang berperan siapa? Suami. Karena orang yang sedang berselisih itu lebih sulit untuk mengislah dirinya masing-masing. Orang tua akan tetap punya kesimpulan, ini menantuku tidak cocok semua perilakunya. Si menantu juga bilang kayak ini, ibu ini susah sekali diatur. Sudah kurang apa saya sebagai menantu? Terus akan begitu. Makanya mohon dengan sangat suami harus muncul. Lalu yang kedua, bagaimana jika situasinya mertua dalam situasi sakit keras lalu sudah sepuh? Kalau khusus poin ini, saya hanya bisa bilang, Mas, Mbak harus kompak. Suami, istri harus kompak. Satu. Yang kedua, tahan lisan, tahan batin. Khusus untuk kita yang sedang merawat orang tua yang sedang sepuh, apalagi sedang sakit, harus kompak suami istri. Yang kedua, tahan lisan. Merawat orang tua itu memang berat. Kenapa? Allah sebutkan dalam surah Ar-Rum ayat 54. Manusia itu memasuki 3 fase dalam hidupnya. Kuat, lemah, lemah, kuat, lalu lemah lagi. Lemah yang pertama itu sebelum masa balik. Lemah karena akalnya belum sempurna, emosinya belum sempurna. Setelah akalnya kuat, dia bisa memanggul beban. Maka dia memasuki fase kedua yaitu kuat. Setelah fase kuat itu, bisa mikir, bisa bekerja, bisa beraktivitas, emosi stabil.
bisa berpikir, itu semua ada dalam dirinya. Lalu setelah itu melemah. Melemah itu apa? Cara berpikirnya tidak sempurna seperti dulu. Emosinya kadang juga tidak sempurna seperti dulu. Jadi semakin tua itu badannya melemah, kemampuan akalnya melemah, kemampuan batinnya pun juga melemah. Rata-rata begitu. Maka kalau sekarang kita merawat orang yang sudah lanjut usia, semakin sulit diajak ngobrol, itu seperti kondisi lemah yang pertama. Akalnya tidak sempurna, emosinya tidak sempurna. Sama seperti anak-anak kita dulu. Dikasih makan A, mintanya B. Dibelikan B, mintanya C. Tidak cocok marah, tidak cocok nangis. Kayak begitu karena akalnya belum sempurna. Nah, orang yang di fase ketiga atau orang yang sepuh itu kurang lebih sama. Melemah akalnya, melepah emosinya. Ini anak sama menantu nyeramain anak kecil, tidak bisa. Sama begitu pula, anak dan menantu menceramai, menuntut orang yang sudah sepuh untuk paham, juga susah. Kenapa? Akalnya tidak sesempurna orang di fase kedua. Jadi apa yang harus saya lakukan, Pak? Sabar dilakoni. Wis dijalani. Loh, tapi bikinnya sudah dijalani saja, karena itu akan menjadi amal terbaik kita insya Allah. Ya, para suami, kompak dengan istri, satu. Yang kedua, dua-duanya tahan lisan, tahan sikap. Sudah dijalani saja. Mudah-mudahan itu amal terbaik antum sekalian bersama suami. Tapi kan saya capek. Tidak usah ngomong tentang capek. Ini amal terbaik. Sudah tidak usah disebutkan. Tapi susah. Tidak usah disebutkan. Ini amal terbaik. Bismillah, jalani. Saling menguatkan. Nanti suami ketika pulang ke rumah, melihat istrinya capek, doakan. Jangan malah diomelin. Nanti istri ngomong ke suami. Suami saling menguatkan dengan istri. Ini fase di mana kita tidak punya pilihan untuk orang tua. Tidak mungkin ditinggal. Tidak mungkin. Jangan pernah berpikir menunggu. Kapan ini Mbak ya meninggal? Nauzubillah, nauzubillah. Jangan punya ada pikiran begitu. Ya, bismillah, pesan saya hanya begitu. Jalani, sabar, tidak usah diprotesi, kompak dengan suami, jalani saja. Mudah-mudahan ini amal terbaik, insya Allah. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Segala sesuatunya sudah diciptakan Allah sesuai takarannya. Ada satu pertanyaan belum dijawab tadi, Ustaz. Uang panai. Uang panai itu uang maharnya tinggi, sehingga beliau dengan calonnya ini terancam tidak dapat menikah karena calon tuanya meminta uang mahar atau uang panai yang cukup tinggi. Tolong singkat saja Ustaz, karena HP saya sudah mulai lowbat. Baik, kalau sudut pandang Islam sebenarnya memang tidak perlu karena sebaik-baik perempuan itu adalah yang paling ringan maharnya. Sebaik-baik perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Yang paling berkah di antara perempuan adalah yang paling ringan maharnya. Tapi persoalannya kita berada di sebuah situasi masyarakat yang belum memahami itu. Jalan keluarnya gimana? Istri, pihak perempuan tadi, sang istri, belajarlah menjadi seperti anaknya Syekh Madian. Ngomong dengan ayah, sampaikan tentang sikap. Jelaskan. Kalau diterima, alhamdulillah. Kalau tidak apa-apa. Itu poin pertama. Jangan berpikir untuk lari. Kemudian menikah di luar tanpa wali. Jangan berpikir begitu. Terus pokoknya ngobrol. Dekati orang tua, ngobrol. Jangan terburu, jangan mendadak ngomongnya. Kalau kita sekarang belum punya jodoh, belum menikah, lalu merencanakan 2 tahun lagi, sekarang ngobrolnya. Ngobrol lalu aja ngomong pelan-pelan tentang tema itu. Kemudian bagi sang suami, keluarganya, bersikaplah elegan. Bersikaplah elegan. Menikah itu pengorbanan. Menikah itu perjuangan. Memang yang paling baik, yang paling ringan maharnya. Dan itu yang sesuai dengan sunnah. Tapi kalau kita dapati sebuah keluarga semacam ini, kita punya pilihan. Para calon suami punya pilihan. Apa pilihannya? Lanjutkan, berjuang lebih keras. Pengorbanan itu akan menunjukkan seberapa besar kesungguhan kita mendapatkan calon dari ibu anak-anak kita. Kalau kita lihat wanita itu sangat baik, salehah, kita tahu darinya akan lahir anak-anak yang baik. Mas, perjuangkan. Jadi jomblo pejuang.
Ayo, bismillah, perjuangkan. Nanti caranya minta tolong sama Allah, berdoa, baca doanya Nabi Musa tadi. Beliau datang kepada keluarga yang berada, walaupun tidak membawa harta. Baca doa tadi, datangi niat, ya Allah, saya ingin menikah dengan perempuan itu karena saya tahu dia wanita yang baik. Ya Allah, mudahkan. Berjuang. Jomblo fisabilillah. Ya, perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, boleh saja kalau hendak memilih perempuan yang lain. Tapi saran saya tidak. Mas, perjuangkan. Ngobrol dengan mertua. Tunjukkan Anda punya sikap. Pak, saya punyanya ini, tapi saya tahu anak Anda itu sangat baik. Mbak ini sangat baik, saya ingin menikah dengannya. Tunjukkan, ngomong apa adanya. Dengan semua kekurangan. Seperti Nabi Musa alaihissalam datang kepada Syekh Madian dengan semua kesulitannya. Ngobrol jujur apa adanya. Mas, datang ya. Bismillah. Datang membawa hajat dan doa yang sungguh-sungguh. Minta semoga Mas nanti sebelum berangkat baca salawat yang banyak, baca doa yang banyak, mudah-mudahan ketemu dengan mertua didampingi dengan malaikat yang sudah mendoakan. Amin gitu ya. Semoga diijabah. Wallah bisa. Bismillah. Semangat Mas, nggak apa-apa. Semangat Mas. Bismillah. Semangat. Tapi jangan jadi jomblo fisabilillah, repot juga jomblo fisabilillah. Artinya nggak nikah kan kalau jomblo. Ini masih banyak pertanyaannya, teman-teman. Saya minta buat tim TRM, tim adminnya tolong disimpan beberapa pertanyaan. Nanti akan kita bahas di ruang berbagi, insya Allah. Karena ada yang pertanyaannya bagaimana kalau mertuanya gampang tersinggung gitu, ketika cara berkomunikasinya seperti apa dan sebagainya. Nanti kita bahas di lain waktu dan kesempatan ya. Mohon maaf karena tidak bisa dibahas semuanya. Terima kasih pada Ustadz Nadif atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab, penjelasannya tidak luar biasa. Nanti teman-teman bisa simak, ada rekamannya insya Allah beberapa waktu akan kita coba share ke teman-teman sehingga bisa disimak ulang. Jadi apa yang kita sampaikan satu persatu, pekan per pekan, 2 pekan sekali, semoga menambah hasanah pemahaman buat teman-teman semua. Selamat berakhir pekan, selamat berakhir pekan juga Ustadz. Buat teman-teman yang ingin mendaftar umrah bersama KRM di bulan Oktober, kita masih buka seatnya, ada sekitar 20 seat lagi. Ini all in ya, sudah all in dan semuanya termasuk paket bimbingan intensif mentoring, keren ini. Intensif mentoring itu ternyata, saya mau cerita sama Ustadz Nadif. Saya cerita kepada jamaah saya tentang intensif mentoring, itu mereka antusias sekali, bahkan pengen ikut. Ustadz boleh nggak ikut intensif mentoringnya saja tapi nggak ikut umrohnya? Ya nggak boleh lah. Jadi intensif mentoringnya itu luar biasa karena jarang sekali program-program umroh itu ada intensif mentoringnya. Bahkan kita ada salah satu yang cukup berbeda dari program lainnya adalah profiling jamaah dengan privat counseling. Jadi teman-teman sebelum berangkat, bahkan ketika sudah berangkat di sana itu, teman-teman akan ada profilingnya, akan ada privat counselingnya. Kamu ini masalahnya apa? Problem rohani kamu apa? Masalah kamu yang belum selesai apa gitu? Bagaimana hubungan kamu dengan Allah, hubungan kamu dengan orang tua, bagaimana cara kamu mencari rezeki sampai seperti itu. Nah, semoga itu membantu teman-teman untuk merencanakan amal dan agenda kegiatan selama ada di Tanah Suci di Mekah maupun Madinah. Ya, jadi kalau teman-teman pengen umroh di tahun ini, bismillah, bulan Oktober, cuacanya mendukung, berangkat bareng KRM, berangkat bareng Ustadz Nadif Halyani, berangkat dengan Ustadz Matur dan insya Allah. Kita ketemu di lain waktu dan kesempatan. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa aqulu minkum hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit keluar ya.